Selamat datang di Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada salah satu di antara universitas yang memiliki banyak keunikan. Salah satu di antaranya adalah penataan kawasan, pepohonan, dan pembangunan di Universitas Gadjah Mada penuh dengan filosofi. Organisasinya ditata dengan filosofi. Ilmunya ditata dengan filosofi. Kali ini kita akan mencoba menyingkap makna-makna di balik penataan, tumbuhan, dan pepohonan di Universitas Gadjah Mada. Terinspirasi oleh Candi Bentar di zaman Majapahit. Pohon bungur simbolisasi dari Bhairawa Anuraga. Tidak pakai A. Kalau pepohonan jenisnya sama, kemudian ditata sebagaimana Sumpah Tan Amukti Palapa Gadjah Mada. Di dalam tradisi keilmuan, Gadjah Mada dibangun dengan filosofi yang sangat kokoh. Kalau tidak hati-hati, nanti Gadjah Mada itu terjebak kepada sebelum memasuki kawasan Bulak Sumur. Kalau Anda ke Gadjah Mada, Anda akan diajak ke bundaran Gadjah Mada. Bundaran ini kalau dalam matematika seperti angka 0. Dulu ketika di zaman Pitagoras angka itu baru sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi. Dengan penemuan angka 0, 1 ditambah 0 menjadi 10. 02 menjadi 100 dan seterusnya. Jadi 0 kadang kelihatannya tidak bermakna, tapi sesungguhnya itu revolusi angka dalam dunia keilmuan. Dari sanalah lahir peradaban baru yang bisa merubah dunia. Nah, Anda sekarang di bundaran, kita akan masuk kawasan Gadjah Mada yang diawali dengan Jalan Pancasila. Dari bundaran, ketika Anda masuk Universitas Gadjah Mada, Anda akan ketemu jalan namanya Jalan Pancasila. Margo Utomo, Margo Agung, Malioboro, jalan utamanya Gadjah Mada, Jalan Pancasila. Diawali dari ketuhanan, ujung-ujungnya keadilan sosial. Kita akan ketemu dua gapuro. Gapuro secara etimologis berasal dari kata Al-Ghafur, sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Tadi jalannya Jalan Pancasila, diawali dengan sifat-sifat ketuhanan. Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi Anda, kita semua masuk kawasan Gadjah Mada, tidak boleh ada kesombongan. Karena kesombongan itu menyekat kita dari pengetahuan. Gapuro ini terinspirasi oleh Candi Bentar di zaman Majapahit. Penyekat yang luar dan yang dalam. Kalau dalam hal penataan gedung, teman-teman bisa lihat ketika masuk Jalan Pancasila, Anda akan ketemu gelanggangnya mahasiswa. Dan nanti kalau pulang sudah menjadi KAGMA, Keluarga Alumni Gadjah Mada. Jadi kalau masuk menjadi mahasiswa, tempalah diri Anda menjadi mahasiswa yang bermutu di gelanggangnya mahasiswa. Pada akhirnya nanti kalau sudah lulus, teman-teman akan menjadi KAGMA, Keluarga Alumni Gadjah Mada. Kenapa keluarga? Kita bersatu bukan karena kita dihimpun-himpun, karena kita bukan himpunan. Kita bersatu bukan karena kita diikat-ikat, karena kita bukan ikatan.
tapi kita bersatu karena kita sebagai keluarga. Filosofi keluarga adalah kita akan diterima apa adanya, bukan ada apanya. Kita akan memasuki kawasan namanya Boulevard. Di kiri kanan ditanami pohon damar. Damar, pohonnya seperti ini. Biasanya Gajah Mada menanam itu dua, kaya fungsi dan kaya makna. Secara etimologis berasal dari kata handamari yang artinya memberikan penerangan. Seolah-olah ketika masuk kawasan Gajah Mada, siapapun yang masuk kawasan Gajah Mada mudah-mudahan mendapatkan penerangan dan bisa menerangi orang lain. Di bagian tengah, di sana ada tanaman yang warna-warni, menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jalannya jalan Pancasila, kawasannya kawasan Boulevard, kawasan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian rumputnya, rumput ini dikenal sebagai rumput getibal. Di musim kemarau dia hidup, di musim penghujan dia hidup, injak-injak mahasiswa masih hidup, yang injak-injak sudah mati dia masih hidup. Menggambarkan semangat, adversity, ketangguhan orang-orang Gajah Mada. Sekarang kita mau kemana, Pak? Ke Bungur itu, lapangan Pancasila. Sama di sana nanti pohon kantil sama sawo kecil. Mas, bunganya mekar. Jarang loh ini dapat mekar kayak gini. Nah, setelah kita masuk kawasan Boulevard, kita mentok. Di sini akan kelihatan pohon bungur. Pohon bungur itu pohonnya kelihatan kekar, kokoh. Tetapi kalau berbunga warnanya pink. Pohon bungur simbolisasi dari Bhairava Anuraga. Gagah perkasa di luarnya, tapi lembut di dalamnya. Menggambarkan Gajah Mada, walaupun Gajah Mada itu reputasinya sudah nasional, bahkan internasional, tetapi jiwanya tetap merakyat. Jiwanya tetap berorientasi pada wong deso. Bhairava Anuraga. Ketika kita masuk kawasan Gajah Mada, dari bundaran, kemudian mentok ke Boulevard, kemudian belok kiri, kita akan ketemu pohon ini. Pohon ini namanya pohon kantil. Pendiri Gajah Mada, Ki Hajar Dewantara, beliau berwasiat, kalau beliau meninggal jangan disekar-sekar kantil. Karena kantil itu simbol kemantil-mantil. Kalau kemantil-mantil sebenarnya boleh, tetapi hanya satu pada Tuhan. Harusnya satu grade, satu genus di atas kantil ini kenongo. Sehingga kalau Anda berbuat baik akan dikenang sebagai orang baik, Anda berbuat jahat akan dikenal sebagai orang jahat, maka berbuat baiklah, jangan berbuat jahat, agar Anda dikenal sebagai orang baik. Jalannya jalan Pancasila. Sekarang lapangannya lapangan Pancasila. Seolah-olah pendiri Gajah Mada, tokoh-tokoh Gajah Mada berwasiat pada sivitas akademikanya, selain olah jiwanya, tapi tidak kalah penting olahlah raganya. WH tidak pakai A. Sabah Lamana. Graha itu tempat pertemuan, tapi kalau Graha itu artinya kekacauan atau buaya. Artinya hidup di mana temunya tokoh-tokoh orang-orang yang sudah selesai dengan pikirannya. Nah,
Di sebelah timur lapangan Pancasila kita menemukan pohon. Ini namanya sawo kecek. Sawo kecek secara etimologis berasal dari bahasa Jawa sarwo becek atau serba baik. Idealnya Sivitas Akademia Gajah Mada sarwo becek, serba baik. Baik pikirannya, baik ucapannya, baik tindakannya. Sehingga ketika belajar di Gajah Mada, belajar menjadi orang yang baik. Sawo kecek itu di dalam tradisi Jawa tidak boleh sembarang orang menanam. Yang boleh hanyalah kaum ningrat. Tapi ningrat jangan dipahami sebagai feodalistik, penguasa atas tanah. Tapi ning itu sadar diri, looking in. Rat itu sadar kosmis. Harusnya orang yang menanam sawo kecek itu sadar diri, tetapi sekaligus juga sadar kosmis. Neng, daun dari sawo kecek di bawah, bagian bawah ini terlihat terang, di bagian atasnya hijau tua atau gelap. Jadi kalau kita di bawah pohon sawo kecek itu terasa sejuk, tetapi terang, bukan gelap. Sehingga ada semacam simbolisme orang kampus itu harusnya menerangi, menyejukkan, dan bukan menggelapkan dan menakutkan. Di sini di setiap sudut lapangan Pancasila ditanam pohon beringin. Pohon beringin itu dalam filosofi Jawa simbolisasi dari pengayoman, perlindungan, seolah-olah pendiri Gajah Mada, tokoh-tokoh Gajah Mada ingin menjadikan Gajah Mada itu sebagai pelindung, pengayom rakyat. Di jalan utama Gajah Mada ini, di kiri kanan Anda bisa lihat pohon sawo kecek. Kalau kita di bawah sawo kecek ini terasa sejuk, tapi terang. Kalau pepohonan jenisnya sama, kemudian ditata berjajar, Jadi itu menggambarkan tanaman yang mengarah. Kemana kita diarahkan? Nah, berarti kita diarahkan ke 21 titik. ini yang sawo kecek, daun di bawahnya terasa terang, kemudian yang atasnya gelap. Nah, coba kita hitung cemara 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bukan 10 mati 3 gitu, jadi 7. Tapi memang dari awal ditanam 7. 7 itu sabto, saptorsi, sifat pegawai yang 7. Jujur, enggan berbuat jahat, enggan menyalahi janji, enggan memakai makanan yang tidak halal, tidak suka pujian, tidak suka kepada yang kotor, dan terakhir tidak suka segala macam pesolek. Kalau itu semua dirangkum, menggambarkan asketisme ilmiah. Guru besar Gajah Mada, orang-orang Gajah Mada tidak suka langsung menikmati kesenangan-kesenangan duniawi instan, tapi mereka kuat menahan penderitaan. Sebagaimana sumpah Tan Amukti Palapa Gajah Mada. Coba perhatikan, gedung pusat itu sebenarnya ngadepnya ke utara. Ngadepnya ke utara, tapi keraton kan di sebelah selatan. Dulu kita ketika belum punya tanah, belum punya gedung, kita kuliahnya di keraton. Nah, begitu kita dipinjam ini Bulak itu tanahnya sangat luas, yang ada sumurnya.
di Fakultas Geografi, kita membangun gedung pusat ini. Masa ngadepnya ke utara, maka di sebelah selatan juga dikasih ada wajahnya, ada bagian mukanya. Sehingga gedung pusat ada yang menghadap utara, tapi di sebelah selatan juga ada pintunya. Yang menarik, coba perhatikan di setiap sudut Ornamen kala makara. Kala itu seperti Bathara Kala, simbol waktu. Makara totem-totem di zaman purba. Gedung pusat ini penghubung antar waktu, yang lalu, yang kini, dan yang akan datang. Kalau kita perhatikan ornamennya, yang paling bawah itu dihiasi dengan batu kerikil yang masih kasar. Kemudian bentuknya masih kotak-kotak. Tapi ketika sudah mulai naik ke atas, ornamennya makin halus dan bentuknya lingkaran. Sehingga seolah-olah Gajah Mada itu mengasah, mengolah sivitas akademikanya dari pikiran, perbuatan yang tadinya mungkin masih kasar, makin lama makin halus, halus budinya, halus pikirannya. Sampai puncaknya nanti di sana ada stupa, satu simbol kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita menaiki tangga gedung pusat ini, terasa agak beda. Kenapa? Terasa tidak berat. Karena tangga ini menggunakan ukuran tubuh manusia Indonesia. Bukan seperti arsitektur barat yang satuannya sentimeter dan desimeter, tapi ini satuannya ukuran tubuh manusia Indonesia. Luar biasa, Pangeran Adinegoro mendesain gedung pusat ini berkarakter dan berjiwa Indonesia. Pada awalnya gedung pusat ini dikonsep sangat ekologis. Artinya dari kebutuhan cahaya mencukupi tanpa harus menggunakan listrik. Dari segi kebutuhan udara sebenarnya juga mencukupi karena jendela dan pintunya modelnya model bisa dibuka, ditutup begitu. Dan ketika terjadi gempa besar di Jogja waktu itu, gedung-gedung ini masih bertahan kokoh, tidak ada yang roboh, tidak ada yang retak. Karena sebenarnya di setiap sudut itu ada ruang celah dan dikasih penyekat pakai timbel. Sehingga ketika terjadi gencatan, timbelnya yang rusak, bukan gedungnya yang pecah. Kita akan memasuki kawasan Balai Irung. Kenapa dikatakan Balai Irung? Kalau Irung itu kan agak menonjol ke depan begitu ya. Nah, ini menarik, coba perhatikan pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya. Pilar-pilar di sini sudah tidak lagi kotak-kotak, tapi sudah mulai berbentuk lingkaran. Dan coba perhatikan, ini ornamennya menggambarkan ular atau naga. Di dalam tradisi keilmuan, ular itu disimbolkan sebagai ilmu. Dengan ilmu, perjuangan yang terus-menerus ke atas, tapi pada akhirnya nanti kita akan menemukan puncaknya itu seperti pohon papirus. Di masa lalu, papirus itu digunakan untuk membuat kertas, untuk menulis kitab suci. Jadi seolah-olah orang Gajah Mada berwasiat dengan ilmu pengetahuan, dengan riset tridharma dan seterusnya, pada akhirnya nanti kita akan abadi. Papirus. Nah, di sebelah depan kita bisa melihat
pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Seolah-olah Pangeran Adinegoro berwasiat kalau orang Gajah Mada, kalau pitu tur luhur, kalau ngomong yang baik. Pitu do bisa memberi petunjuk pada yang lain tentang kebaikan, dan pitu lungan yang berarti pertolongan. Orang Gajah Mada harusnya bisa menjadi penolong bagi yang lain. Coba kita perhatikan suasana di Balirung itu, tanpa satupun listrik yang menyala, terasa terang. Tanpa satupun AC, terasa sejuk. Konseptornya sangat ekologis, jadi tanpa harus mengeluarkan banyak energi, terlihat terang dan terasa sejuk. Disinilah yang dikenal sebagai Balai Irung Universitas Gajah Mada. Kalau kita perhatikan, coba lihat pintunya. Pintu Balai Irung itu paling bawah 7, lantai 2, 5 pintunya. Kemudian di atasnya itu segitiga. Kemudian puncaknya itu stupa. Jadi kalau dibaca secara matematika 7, 5, 3, 1. Apa itu? Bilangan ganjil. Kalau dibuat konstruksi itu segitiga. Artinya Gajah Mada dibangun dengan filosofi yang sangat kokoh, dengan pondasi yang sangat kokoh. Tapi puncak-puncaknya harus kembali kepada Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Esa. Coba perhatikan gedung pusat, kiri kanan, balance, imbang. Di sana ada Kalamakara, di sana ada Kalamakara. Kemudian suasananya balance, imbang. Dari bawah tadi ornamennya masih kasar, kotak-kotak dan kerikil-kerikil kasar. Makin ke atas makin lembut, makin berbentuk lingkaran, makin sempurna. Kemudian di kiri kanan ditanami pohon kekeben, artinya pohon perdamaian. Kemudian beringin Jawa. Di sana sebelah sana juga ada beringin Jawa, tapi kemarin tumbang. Beringin Jawa simbol pengayoman, perlindungan di depan Kalamakara. Nah, dulu atap gedung pusat ini desainnya akan dibuat datar seperti gaya Eropa oleh tokoh-tokoh Senat Universitas Gajah Mada. Diusulkan jangan atap Eropa, atap datar, tapi atapnya atap Majapahit. Maka dulu di sebelah depan ini konsepnya dibuat segoro, danau begitu. Akhirnya tidak jadi, danaunya sekarang di sebelah dekat Pasca Sarjana dan danau di Lembah Universitas Gajah Mada. Oke. Nah, di halaman gedung pusat UGM di sini ada pohon yang menjadi ikonnya UGM. Namanya saja Ficus religiosa. Siddhartha Buddha Gautama bermeditasi di bawah pohon Bodhi, setelah itu tercerahkan dan mencerahkan. Seolah-olah ini simbolisasi bagi orang Gajah Mada, harusnya belajar di Gajah Mada itu tercerahkan, dan setelah tercerahkan harusnya mencerahkan. Siapa yang dicerahkan? Puncaknya adalah hutan Gajah Mada, simbol rakyat dengan keanekaragamannya. Dari perjalanan kisah kita tadi, dari bundaran sampai ke hutan Gajah Mada ini menggambarkan laku perjualan dari nothing menjadi something, calon negarawan, calon ilmuwan, calon profesional yang memiliki komitmen pada pencerahan pada bangsa dan negara.
Nah, sementara di kawasan paling barat itu master plan-nya tanaman-tanaman Sumatera. Ke arah timur ini Fakultas Geografi, MIPA, Pascasarjana, ini tanaman-tanaman Kalimantan. Begitu seterusnya sampai paling timur sana, kedokteran hewan dan peternakan, itu tanaman-tanaman Maluku dan Papua. Sehingga dari barat ke timur melambangkan Nusantara, melambangkan Indonesia. Dari bundaran sampai hutan Gajah Mada melambangkan dari nothing menjadi something. Apakah tanpa makna ketika pohon bodi di Gedung Pusat digerogoti benalu lebat? Apakah bukan tanpa makna ketika pohon beringin di setiap sudut lapangan Pancasila tumbang diterpa puting beliung yang menempa? Apakah bukan tanpa makna ketika lambang Gajah Mada seharusnya putih dan kuning emas kadang menjadi putih semata atau emas semata, bahkan ada yang hitam kelam? Kiranya bukan tanpa makna ketika pohon bodi ditanam di Gedung Pusat, seolah-olah pendiri Gajah Mada ingin berwasiat, wahai penghuni Gajah Mada, ingatlah pohon bodi. Pohon bodi bukan pohon sembarangan, karena dia bernama Ficus religiosa. Siddhartha Buddha Gautama bermeditasi di bawah pohon bodi. Setelah itu tercerahkan dan mencerahkan. Seolah-olah pendiri Gajah Mada ingin berwasiat, wahai Sivitas Akademika Gajah Mada, jadilah pencerah dan mencerahkan umat manusia. Kiranya juga bukan tanpa makna ketika pohon beringin ditimpa puting beliung yang menempa. Karena beringin simbol pengayoman, beringin simbol perlindungan. Kiranya juga bukan tanpa makna ketika harusnya lambang Gajah Mada putih dan kuning emas. Karena bermakna murnining suci, marganing kanyatan. Kemurnian, kesucian, jalan menuju kenyataan. Bukan sekedar putih saja, bukan sekedar kuning emas saja, apalagi hitam kelam.